Yes, we are so excited bisa ketemu lagi di social media platform ini di JC Online. And Pastor Ed percaya bahwa ada pesan Tuhan yang amazing, yang khusus. Dan untuk bulan November, Pastor Ed akan membawa khotbah berseri di minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan pastikan semua untuk bersama-sama mengikuti khotbah berseri ini. Dan today it is amazing. Temanya, why not me? Why not me atau kenapa tidak saya? Oke, before we start, let us pray. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk your wisdom, and thank you for your revelation, thank you for your anointing, and thank you for your presence. Kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan dan belajar dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Alright. Nah, saudara terkasih, ada 4 hal yang Pastor Ed mau bagikan hari ini supaya kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi banyak orang berkata, bagaimana Tuhan bisa memakai orang seperti saya yang tidak punya persyaratan, yang tidak punya ini dan tidak punya itu. Nanti kita akan belajar dari Yosua pasal 1. Bagaimana Tuhan bisa pakai Yosua di tengah-tengah keraguan-raguannya, di tengah-tengah dia merasa bahwa dia tidak layak. Karena Tuhan itu punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara pikirkan juga, kita ada di dunia ini bukan kebetulan kita di dunia ini. Tapi kita ada di dunia ini ada karena rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu punya perencanaan, Tuhan itu punya tujuan. Dan bukan hanya perencanaan yang biasa, bukan tujuan yang biasa, dia punya perencanaan yang besar, tujuan yang luar biasa buat hidup kita. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sedang siapkan di dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya rintangannya adalah di pikiran dan di hati kita. Sehingga kita sering berkata, bagaimana Pastor Ed, Tuhan bisa pakai saya. Mungkin Tuhan bisa pakai yang ini dan pakai itu, bukan saya. Sekarang kenapa gak kita balik? Why not me? Why not you? Kenapa tidak saya dan kenapa tidak Anda? Saudara. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. The Bible says, as a person think in their heart, that is who they are going to be. Jadi apa yang saudara pikirkan di dalam hati, pikiran saudara, saudara akan menjadi seperti apa yang saudara pikirkan. Karena daripada itu, karena Tuhan kita sudah tahu punya rencana yang besar, punya tujuan yang luar biasa. Karena daripada itu kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita ini saudara dan saya mau dipakai Tuhan untuk apa? Dan kedua, apa yang perlu kita lakukan kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Yang ketiga, dan apa yang kita lakukan sekarang, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Lihat saudara, betapa luar biasanya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow. Rasul Paulus berkata bahwa rencana Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita is mind-boggling. Wow. It's fantastic, saudara. Something that we cannot even imagine. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati. Itu semua, saudara. Semua yang disediakan Tuhan buat kita semua. Bahkan Yeremia 29 ayat 11, Yeremia berkata demikian. Sebab Tuhan Yesus mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada saya, hari depan yang penuh dengan harapan. Lihat, Rasul Paulus juga berkata dalam Efesus 3 ayat 20 demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dan sekali lagi di Alkitab berkata Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? He has made us to be creative. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang kreatif.
kreatif untuk bisa memiliki imajinasi, saudara. Karena itu gunakan kekreatifan kita. Kembangkan imajinasi saudara untuk bisa melihat perkara-perkara yang besar. Let us start imagining what God can and will do in and through our life. Mulai mengimajinasikan saat ini apa yang Tuhan bisa lakukan melalui hidup kita. Apa yang Tuhan bisa lakukan melalui hidup kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi sayangnya saudara, banyak anak-anak Tuhan, dia dengarkan firman Tuhan, but there is no imagination. Mereka gak berani berimajinasi, mereka gak punya the spirit of creativity. Padahal Tuhan mau pakai kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena daripada itu, we need to employ that imagination. Kita harus coba meresap, kita harus memperoleh, kita harus menggunakan yaitu spirit of imagination. Kita mungkin orang yang biasa. It is okay. God love to use ordinary people. Tuhan suka memakai orang-orang yang biasa. Tapi yang penting adalah orang-orang yang biasa yang berani berimajinasi untuk percaya bahwa Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. And then God will do remarkable things. Kalau kita berani percaya, believe, berimajinasi, trust the Lord. Dan Tuhan akan pakai kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu kita akan belajar ada 4 hal saudara. Di dalam khotbah berseri, ini yang pertama bicara mengenai why not me. Ada 4 hal persyaratan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Sebelum Tuhan mau pakai Yosua untuk melakukan perkara yang besar. Tuhan akan kasih 4 persyaratan buat saudara dan saya. Karena Tuhan bisa pakai setiap kita. Why not me? Why not you? Let us open your heart. Percaya, this is amazing sermon. Inilah pesan Tuhan yang luar biasa. Yang membangkitkan kita semua dan percaya. Dan kita semua bisa menjadi leaders yang luar biasa. Kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Yang pertama saudara, rahasianya adalah Tuhan bilang sama Yosua. Karena Tuhan tahu apa yang sedang Yosua alami. Buang keraguan-raguan. Wow. You know what the biggest purpose busters there is? Doubt. Yang paling membuat kita tidak bisa mencapai tujuan yang besar di dalam hidup kita adalah keraguan-raguan. Pada saat waktu kita memiliki keraguan-raguan, kita tuh gak bisa melangkah maju. Untuk bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Our doubt limits our potential. Keraguan-raguan kita membatasi potensi yang ada dalam kehidupan kita. Membuat kita suka menunda dan akhirnya kita tidak bisa memperoleh dan bisa mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan banyak segala alasan yang kita akan berikan pada saat ada kesempatan-kesempatan yang datang dalam hidup kita. Dan saudara akan berkata, bagaimana Tuhan bisa pakai orang seperti saya? Saya gak punya latar pendidikan yang memadai, saya gak punya communication skill yang bagus, saya gak punya networking. Rasul Paulus di situ berkata bahwa kalau kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan. Tapi lihat, Rasul Paulus juga memberikan persyaratannya. Walaupun kita memohon sama Tuhan wisdom, hikmat, Tuhan berikan. Tapi persyaratannya, lihat. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, katakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Wow. Sebelum Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita, yang harus dibereskan dalam hidup kita adalah mengatasi keraguan-raguan. Saudara tahu bahwa Tuhan tahu Yosua ini memiliki keraguan-raguan yang luar biasa. Dia punya confidence problem di dalam kehidupannya. Saudara bisa tanya, saudara tahu dari mana? Iya jelas. Karena saat itu dia harus meneruskan kepemimpinan Musa, saudara. Dan siapa Yosua dan siapa Musa? Ibaratnya kalau Musa
di era saat ini adalah aktor yang namanya Harrison Ford. Saya tahu Harrison Ford umurnya berapa, lahir tahun 1942, berarti sekarang umurnya 78 tahun. Dan Yosua ibaratnya itu seperti aktor muda yang bernama Liam Hemsworth, yang usianya baru 30 tahun karena dia lahir tahun 1990. Beda pengalaman yang luar biasa, jam terbang yang beda. Atau kalau saudara suka superhero, Musa dianggap Batman, kalau Yosua dianggap Robinnya. Nah saudara terkasih, Tuhan memberikan tugas kepada Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan yang dipimpin oleh Musa sebelumnya. Tapi Musa gagal membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Can you imagine Musa aja yang hebat, yang punya jam terbang yang luar biasa, gagal membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Nah saat ini tongkat kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Gimana Yosua tidak penuh dengan keraguan-raguan? Karena daripada itu Tuhan harus berkali-kali, nanti di Alkitab kita baca, menyampaikan kepada Yosua supaya Yosua meyakinkan kepada Yosua supaya dia tidak ragu-ragu. Lihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, dengarkan, bukankah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan bilang lagi, janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan bicara seperti itu karena apa? Tuhan tahu Yosua ini lagi ragu-ragu, Yosua ini lagi bingung, bisa nggak ya saya menjadi leaders, memimpin bangsa Israel yang begitu luar biasa. Pemimpin saya sebelumnya aja Musa yang hebat nggak bisa membawa mereka masuk tanah perjanjian. Mungkin saudara ada dalam kondisi yang sama, bisa nggak saya dipakai Tuhan? Dan akhirnya saudara berkata, why not me? Saya bukan siapa-siapa. Come on. Tuhan bilang sama Yosua, singkirkan keraguan-raguan itu. Kalau engkau tetap masih punya keraguan-raguan, aku tidak bisa pakai engkau. It is the same, sama dengan saudara dan saya. Apa bedanya keraguan-raguan dan percaya, saudara? People choose to doubt rather than live by faith. Kenapa orang dengerin firman Tuhan, tapi sebagian besar banyak orang lebih memilih untuk ragu-ragu dibandingkan untuk memilih untuk percaya. Dan yang lebih menyedihkan adalah people believe their doubts and doubt their belief. Mereka lebih percaya kepada keraguan-raguan mereka dan mereka ragu-ragu dengan keyakinan mereka. That's crazy. Mereka percaya dengan keraguan-raguan mereka dan mereka ragu dengan apa yang mereka percaya. Hari ini yuk, sebelum kita melangkah lebih jauh, buang segala keraguan-raguan yang ada dalam kehidupanmu. Ada dua hal yang bisa membuat orang itu ragu-ragu. Yang pertama, kenapa kita bisa ragu-ragu? Pertama adalah kita suka membandingkan diri kepada orang lain. Instead of looking to God, we start looking to everybody else. Bukannya kita melihat kepada Tuhan yang mau pakai kita, dengarkan apa yang kata Tuhan tentang kehidupan kita mulai memperhatikan apa yang terjadi dengan orang lain. Mungkin orang itu lebih punya talenta, kemampuan. Mungkin orang itu lebih pintar secara knowledge, education. Mungkin punya jam terbang, pengalaman yang banyak. Atau better looking, lebih ganteng, saudara. Kalau saya membanding-bandingkan seperti itu, saya adalah orang yang paling pertama yang akan ragu-ragu Tuhan bisa pakai saya atau tidak. Di survei PRC, sebuah lembaga survei melakukan sebuah penelitian di Amerika Serikat di tahun 2018. Dan hasil penelitian itu menyatakan bahwa 84% dari narasumber mereka tidak puas dengan kehidupan yang mereka miliki. Ketidakpuasan terbesar yaitu dalam kehidupan keluarga di angka 28%. Disusul ketidakpuasan atas kehidupan sosial yang mereka miliki di angka 26%. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Dalam penelitian ini juga tercatat bahwa tingginya angka ketidakpuasan terjadi karena banyak orang memiliki kecenderungan untuk membanding-bandingkan diri mereka, terutama di sosial media. Wow.
Dan akhirnya mereka kehilangan untuk rasa percaya diri, tidak lagi rasa bersyukur, sampai mereka merasa kesepian. Yang paling parah akhirnya mereka depresi dan bunuh diri. Karena apa? Mulai membuat perbandingan. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa sesuatu yang bodoh pada saat kita mulai membanding-bandingkan. Lihat 2 Korintus 10 ayat 12b. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Yosua juga secara konsisten mulai membanding-bandingkan dirinya dia dengan Musa. Sehingga akhirnya Tuhan harus mengingatkan kepada Yosua. Yosua jangan membanding-bandingkan lagi. Ingat yang namanya Musa tuh udah meninggal. Saat ini tongkat kepemimpinan ada di kamu. Dan kamu yang harus memimpin bangsa Israel. Lihat Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Sekali lagi Tuhan bilang, hambaku Musa telah mati. Yang membuat kita suka ragu-ragu adalah membanding-bandingkan, yang pertama. Yang kedua, di poin yang pertama adalah mengingat-ingat kesalahan kita. Remembering our failures. Mengingat-ingat kesalahan kita itu seperti kita menonton film yang diulang-ulang dan over again. Film yang lama. Saudara pernah nonton satu film, saya pernah nonton film kartun Beauty and the Beast itu kalau nggak salah 8 kali. Saya pernah nonton satu film, pernah sampai 12 kali. Sampai saudara hafal, saudara setiap adegan demi adegan. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tahu bedanya knowing and focusing? Knowing, artinya saudara, knowing our past mistake. Mengetahui kesalahan yang kita perbuat itu baik supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. But when we are talking about focusing, waktu kita focusing, artinya kita fokus kepada masa lalu kita. Kalau knowing kita tahu, kita melakukan kesalahan dan dari kesalahan itu sebuah pelajaran supaya kita tidak mengulang lagi. Tapi kalau kita focusing on the past, kita hanya melihat ke belakang. Dan akhirnya kita kehilangan kesempatan yang ada. Dan akhirnya kita tidak bisa melihat ke depan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara lihat, gak ada manusia yang sempurna. Termasuk orang-orang yang luar biasa di Alkitab. Lihat Musa. Sebelum dipakai Tuhan. Sebelum membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa membunuh. Boleh dikatakan dia seorang pembunuh. Yosua seorang penipu. Seorang manipulasi. Memanipulator. Sebelum dia menjadi orang yang luar biasa. The father of Israel 12 tribes. Raja Daud. Kesayangannya Tuhan, seorang pejinah, bahkan dia membunuh juga suami dari Batsheba. Abraham, saudara, dia tidak mau mengakui istrinya, sampai 2 kali, istilahnya begini, dalam bahasa sehari-hari, save my life and just take my wife. Gitu. Daripada saya mati, saya celaka, udah lebih baik istri saya kamu ambil aja lah. 2 kali, twice. Apostles, para rasul, Paulus, sebelum dipakai Tuhan adalah religious teroris rohani. Petrus, seorang yang keras kepala, yang short tempered, artinya gampang marah. Perkataannya gak bisa dipegang. Hari ini dia bisa bilang A, besok bilang B. Tapi lihat di dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara aku sendiri, Paulus bisa berkata demikian. Luar biasa, Paulus bisa aja fokus kepada masa lalunya. Tapi dia bilang, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang pertama, buang keraguan-raguan. Kenapa sering ada keraguan-raguan? Pertama, karena kita suka membandingkan diri kepada orang lain. Kedua, kita mengingat kesalahan-kesalahan kita. Poin kedua, Tuhan bilang sama Yosua, percaya dengan janji-janjiku. Percaya dengan janji-janji Tuhan. Even at the beginning, God reminds Joshua of the promises He made. Di awal mula Tuhan sudah berjanji. Mengingatkan janji yang disampaikan kepada Yosua. Lihat Yosua 1 ayat 3.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan mengingatkan lagi kepada Yosua, ingat janji-janjiku kepada Musa dan apa yang aku sampaikan kepada Musa juga berlaku sama dengan kepada kamu. Why I do know and believe is that when God makes a promise, He keeps it. Kenapa saya percaya dan saya tahu kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan mengenapi. Waktu Tuhan bilang Tuhan akan memakai kita, saya percaya Dia akan pakai kita. Waktu Tuhan berkata Dia akan memberkati kita, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena Tuhan pegang janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Lihat Yosua 23 ayat 14. Dikatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab insyaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lihat, perhatikan. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepada oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Artinya Yosua bilang, semua janji Tuhan tidak ada yang tidak terpenuhi. If you want to be used by God, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, believe in His promises. Percaya dengan janjinya Tuhan. Terus saudara tanya, terus saya tahunya janji-janji Tuhan di mana? Ya di Alkitab lah. Artinya if you want to grow your faith, saudara mau iman saudara bertumbuh, we got to build our faith on God's promise. Kita harus bangun iman kita dengan janji-janji Tuhan. Lihat Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Berapa banyak orang konseling, berapa banyak orang menyampaikan permasalahannya. Terus kita bilang, kamu harus pegang janjinya Tuhan, kamu harus baca Alkitab. Tapi setelah mendengarkan dia gak pernah baca Alkitab. Padahal itu adalah janji-janji firman Tuhan, adalah kekuatan, ada jawaban yang bisa kita peroleh di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua di poin kedua ini. Pertama, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan. Wow. Lihat janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan. Di ayat kelima Yosua 1. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wah. Janji Tuhan kepada Yosua, seorang pun tidak ada yang akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Can you imagine, are you happy? Kalau Tuhan berjanji seperti itu kepada kita, tidak ada satu pun yang bisa bertahan. Kalau setiap orang menghadapi kita. We need to believe that whatever God asks us to do, He'll give us strength to do it. Kita harus percaya kalau Tuhan menyampaikan kepada kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Ada istilah where God guides, God provides. Kalau Tuhan sudah menuntun, Tuhan yang akan menyiapkan. Yang kedua, di poin yang kedua, janji apa yang Tuhan berikan kepada Yosua? Tuhan berjanji memberikan kesuksesan. Wow, Tuhan bilang kamu akan menjadi sukses. Sam Walton adalah seorang petenis asal Amerika Serikat yang sangat dikenal. Dia merupakan juga pendiri dari Walmart Retail Store. Tapi kesuksesan yang dia dapat tidak datang dengan sendirinya. Sam Walton justru berasal dari keluarga yang sederhana yang tinggal di Oklahoma. Sam Walton tumbuh di masa Great Depression di mana perekonomian sedang sangat buruk. Hal itu membuatnya dia terbiasa untuk bekerja sambilan membantu keluarganya mendapatkan penghasilan lebih. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah menjadi tukang perah susu sapi dan tukang bersih-bersih peternakan. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya ke bangku kuliah. Pada saat inilah dia melakukan 3 kegiatan sekaligus. Sebagai seorang pekerja paruh waktu, seorang pelajar, dan seorang ketua kelas pendalaman Alkitab. Sam Walton melakukan ini semua karena dia percaya pada janji Tuhan. Lihat. Ketika kita memiliki talenta, kita harus memaksimalkan semuanya. Setia dalam perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara besar. Janji inilah yang selalu dia pegang dan hidupi sampai pada akhirnya dia bisa melihat janji Tuhan terpenuhi ketika Tuhan membawanya dari seorang pemerah susu sapi menjadi salah satu pengusaha tersukses di Amerika. Dia percaya janji Tuhan memberikan kesuksesan. Wow. Yang ketiga,
adalah Tuhan berjanji untuk memberikan dukungan dan menyertai. Bukan hanya berjanji memberikan kekuatan, berjanji memberikan kesuksesan, tapi Tuhan berjanji memberikan support dan menyertai kehidupan Yosua dan juga kita semua. Di ayat ke-9. B. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amazing. If you want to get God's promises for our life, kalau saudara mau menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus menyelami apa yang Bible, apa yang firman Tuhan sampaikan. Janji Tuhan menyertai kehidupan kita. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Tuhan menyertai kita. Lihat dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, lihat, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow! Janji Tuhan memberikan kekuatan, janji Tuhan membuat kita berhasil, janji Tuhan akan mendukung, mensupport dan menyertai kita. Dan kalau kita renungkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan membuat perjalanan kita berhasil dan Tuhan akan membuat kita beruntung. Ingat baik-baik, kesuksesan bukan hanya terjadi begitu saja, tapi kesuksesan terjadi pada saat kita setia dengan mengiringi janji-janji Tuhan. Setia dengan janji-janji Tuhan. Shane dan Martina Cox, ada seorang pendukung klub sepak bola Liverpool yang mengalami sebuah kejadian yang sangat mengenaskan. Pada saat sedang dalam perjalanan ke stadium untuk menyaksikan pertandingan Liverpool dengan Roma tahun 2018, dia disergap dan diserang oleh 3 orang pendukung fanatik AS Roma. Kejadian ini membuatnya dia mengalami pendarahan otak, kelumpuhan, dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Semua hal ini membuat dia harus menjalani operasi dan berbagai macam terapi untuk pemulihan. Tapi dalam masa-masa sulit ini dia tidak pernah sendirian. Istrinya Martina dan keluarga selalu ada untuk memberikan dukungan dan menyertai Shane. Sejak awal Martina menerima berita bahwa suaminya mengalami kejadian parah tersebut, dia hanya bisa benar-benar berharap dan berdoa kepada Tuhan. Martina juga membuat grup keluarga dan mengatur jadwal agar setiap hari dan saat selalu ada orang yang menemani Shane dan sekalipun dia dalam keadaan tidak sadar. Martina percaya bahwa dukungan dan kehadiran orang lain sangat penting untuk membangkitkan semangat juang seseorang. Doa Martina juga dijawab secara ajaib oleh Tuhan dan Tuhan tidak hanya menyertai mereka secara spiritual, tapi Tuhan juga menggerakkan hati banyak orang untuk memberikan dukungan secara nyata. Hampir 27 orang berkumpul untuk menggalang dana dari pertandingan amal dan memberikan dukungan kepada Shane dan Martina. Bukan hanya itu saja, bahkan pelatih dan para pemain dari Liverpool juga menyempatkan diri untuk berkomunikasi secara langsung dengan Shane. Tentu hal itu adalah hal yang sangat baik dan membantu kelancaran terapi yang dia jalankan. Martina menulis sebuah buku berjudul With Hope in Your Heart. Dan dia di sana menuliskan bahwa satu hal yang bisa membuat terus maju dan terus berjuang untuk pemulihan Shane adalah karena dukungan yang dia terima baik dari orang-orang di sekitarnya, pendukung dari klub Liverpool, dan yang paling utama karena penyertaan Tuhan. Wow. Tuhan menyertai kita. Tuhan mendukung kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesuksesan. Itulah janji-janji Tuhan. Yang pertama, buang keraguan-raguan. Kedua, percaya dengan janji-janji Tuhan. Ketiga, bersandar dan mengandalkan Tuhan saja. Bersandar dan mengandalkan Tuhan saja. To lean means to depend on whatever we are leaning on. Kalau saya senderan ke tempat mimbar ini, saya pasti akan jatuh karena mimbar ini tidak bisa menampung kekuatan dari tubuh saya. Dan semakin saya senderkan ini pasti saya akan jatuh. Dan saya nggak bisa bersandar dengan ini. Saya misalnya contoh Dedi di belakang. Karena dia berat badannya lebih daripada saya, lihat sih. Kalau saya senderan, dan saya bilang, Ted, jaga ya supaya saya bisa tetap nggak jatuh. Nah seperti ini. Karena saya percaya dia tidak akan menjatuhkan saya bisa dengan yakin saya bisa bersender ke tubuh dia, ke punggungnya.
Dan dia tidak akan melepaskan. Atau misalnya saudara senderan dengan tembok. Saudara begitu yakin. To lean on. Berserah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Di situ dikatakan seorang pun, di ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya Tuhan bilang, Joshua, you can just lean on me. Pada saat waktu Yosua bersandar sama Tuhan, dia tidak akan pernah terkalahkan. Wow. Lean versus not leaning on God. Ingat pada satu kejadian waktu Yosua dan para leader semuanya bersandar kepada Tuhan. Semua peperangan melawan Yeriko, melawan Ai. Semua mereka mengalahkan dengan mudah. Dan akhirnya mereka begitu confidence, begitu percaya diri. Dan waktu mereka percaya diri, mereka mulai tidak mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ada satu kelompok orang datang mau membuat perjanjian. Dan orang itu bilang, saya tinggal dari wilayah yang jauh. Saya bawa treaties, mau supaya buat perjanjian supaya wilayah kami tidak diambil. Karena kami itu dari orang-orang jauh. Karena Yosua dan orang-orang tersebut gak mengandalkan Tuhan, gak tanya sama Tuhan. Mereka buat perjanjian aja. Setelah mereka buat tanda tangan, tahu-tahu mereka tahu bahwa ternyata mereka tuh wilayahnya cuma di samping mereka. Tapi karena udah buat perjanjian mereka gak bisa menguasai wilayah tersebut. Kenapa saudara? Karena pada saat waktu kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Baik dalam bisnis, dalam marketplace. Lihat Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara bersandar dengan apa? Untuk mendapatkan kekuatan. Saudara bersandar dengan apa? Dengan people, orang? Dengan kepemilikan, apa yang saudara miliki? Dengan power, kekuatan? Saudara tahu itulah dasar yang rapuh. They are all shaky ground that will let us down. Bahkan kita gak bisa bersandar dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita bisa buat janji dan kita sendiri bisa mengingkari janji yang kita buat. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Poin yang pertama, buang keraguan-raguan. Poin kedua, percaya dengan janji-janji Tuhan. Ketiga, bersandar dan mengandalkan Tuhan saja. Keempat yang terakhir, melangkah keluar dari zona nyaman. Ada waktunya dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan minta kita melakukan sesuatu, saudara gak bisa terlalu banyak berpikir. Saudara gak bisa bilang saya doa dulu ya, saya renungkan dulu. Kan banyak tuh orang alasan-alasan terlalu rohani. Waktu Tuhan minta saudara melakukan sesuatu. Tunggu deh saudara, saya bawa dalam doa dulu. No, kayak Nike bilang just do it man. Just do it. Artinya waktu kita bilang just do it, lakukan aja. We have to take a step of faith. Kita harus melangkah dengan iman. Kadang-kadang gak ada lagi waktu untuk berdoa. Kalau memang Tuhan itu ingin saudara lakukan. We have to step out by faith in spite of our feelings, fears, and doubt. Itu yang Yosua harus lakukan. Dia takut, ragu-ragu, ya. Tapi dia harus melangkah dengan iman. Lihat apa yang Yosua sampaikan, Yosua 1 ayat 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Langsung Yosua memberikan perintah. Waktu momentumnya datang, dia memberikan perintah. Saya tahu itu sesuatu yang tidak mudah loh yang Yosua sampaikan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu bukannya karena jembatan yang besar, mereka bisa menyeberangi dengan jembatan tanpa ada resiko apapun. Tapi pada saat itu air semua pasang. Sungai Yordan itu lebar, istilahnya, logikanya tidak ada satupun manusia yang bisa menyeberangi sungai Yordan saat waktu itu air pasang dan kencang sekali. Semua yang akan menyeberangi pasti akan hanyut dan pasti akan meninggal. Tapi imam-imam yang membawa tabut perjanjian, janji Tuhan, suruh melangkah saja dahulu di tengah-tengah air pasang, di tengah-tengah air yang kencang. Melangkah aja bawa tabut perjanjian mewakili kehadiran Tuhan. Nanti Tuhanlah yang melakukan bagiannya. Mereka gak tahu bagaimana Tuhan melakukan bagiannya. Tapi pada saat waktu mereka melangkah, just do it.
Step out of your faith. Melangkah keluar dari zona nyaman. Waktu para iman menginjak dan masuk ke dalam sungai. Dan dari ujung berkilo-kilometer jauhnya Tuhan menghentikan semua. Amazing. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi sungai Yordan dalam hidup saudara? Apa yang menjadi rintangan-rintangan yang membuat saudara tidak bisa dipakai Tuhan dan tidak bisa mengalami perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan? Apakah rintangan itu, sungai Yordan itu buat saudara ada people, power, possession atau education atau pengalaman? Ingat, waktu mau melangkah dengan iman, langkah yang pertama itu selalu paling sulit saudara. Karena daripada itu Tuhan bilang, be strong and very courageous. Ayo kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk menjadi orang yang berani bukannya berarti kita bukannya nggak punya perasaan takut. Tapi orang yang berani walaupun kita punya perasaan takut, khawatir, tapi kita tetap melangkah dengan iman. Sudah tahu mujizat Tuhan. God's miracle and purpose is waiting ahead of us, not behind of us. Mujizat dan perkara-perkara yang besar sedang menanti di depan kita, bukan di belakang kita. Banyak orang berkata, pastor terlambat, saya udah tua untuk melakukan hal ini. Saudara tahu Yosua umurnya 80 tahun pada saat waktu itu. Waktu dia harus memimpin bangsa Israel. Efesus 11 ayat 4 berkata demikian. Siapa yang mengamati angin tidak akan menabur. Siapa yang memandang awan-awan tidak akan menuai. Barang siapa yang mencamkan angin, ia tidak akan menabur. Dan orang yang memandang awan-awan itu tidak akan menuai. Artinya saudara, kalau kita mau menunggu waktu yang tepat, waktu yang sempurna, dengan kondisi yang terbaik, then we will never get anything done. Akio Morita adalah pelopor pendirinya Sony Corporation di Jepang. Sony Corporation merupakan salah satu perusahaan raksasa Jepang yang produk-produknya banyak digunakan orang saat ini. Mulai dari kamera, television, sampai dengan konsol video game. Tapi Sony Corporation tidak akan pernah ada jika Akio Morita memilih untuk tinggal di dalam zona nyaman yang dia miliki. Akio Morita berasal dari keluarga pengusaha bir sake di Jepang yang sudah berdiri selama 400 tahun pada saat itu. Bukan hanya itu saja, Akio juga sudah disiapkan sebagai pewaris perusahaan yang sudah berjalan dengan sangat stabil. Tapi setelah lulus dari sekolah tinggi, Akio memilih untuk mengambil jalur yang berbeda dari perusahaan keluarganya, yaitu untuk masuk jalur fisika. Disinilah Akio mulai menekuni dan mendalami hal-hal mengenai elektronik. Setelah Sony menjadi perusahaan yang sukses dalam menjual radio dan menciptakan Walkman pada saat waktu itu, Akio tidak berhenti dan terus bereksperimen. Di bawah pimpinan Morito, Sony melakukan ekspansi ke berbagai macam bisnis secara agresif, mulai dari masuk ke industri label, musik, perfilman, dan digital elektronik, dan keluar dari zona nyaman. Memang tidak semua yang dilakukan berhasil dengan keberhasilan. Ada saatnya di mana Sony juga mengalami kegagalan, tapi yang pastinya Sony tidak akan mendominasi dan dikenal dunia jika Akio hanya diam di dalam zona nyaman. Bayangkan jika Sony hanya berdiam diri dan menjual radio saja. Belum tentu saat ini Sony masih bisa berdiri sebagai sebuah perusahaan yang besar. Tapi Akio menanamkan untuk tidak berdiam diri dan tinggal di dalam zona nyaman. Kalau tidak, saudara, sampai sekarang karakter ini yang dianut oleh Sony Corporation yang membawa dia kepada kesuksesan. Saya menantang saudara semua untuk bisa keluar dari zona nyaman. Saya menutup bahwa can you imagine what God wants to do in our life if we will just believe Him? Saudara bisa bayangkan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita kalau kita percaya dengan Tuhan. Tema hari ini adalah why not me? Artinya Tuhan bisa pakai kita semua. Yang pertama ingat, buang keraguan-raguan. Kenapa kita sering ragu-ragu? Karena kita suka membandingkan diri kita kepada orang lain. Yang kedua, karena kita suka mengingat-ingat masa lalu. Yang kedua, percaya dengan janji-janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kesuksesan. Tuhan akan memberikan dukungan dan menyertai kehidupan kita. Yang ketiga,
bersandar dan mengandalkan Tuhan saja. Lean on God. Ingat saudara, Yosua Tuhan bilang lean on me dan engkau tidak akan pernah terkalahkan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Yang keempat, yang terakhir, kita harus melangkah keluar dari zona nyaman. Dan saudara lakukan 4 hal itu. Dan saudara gak akan berkata, why not me? Why me? Tapi saudara berkata, why not me? Karena Tuhan pakai kita semua. God bless you. Firman Tuhan memang gak pernah sia-sia menyegarkan kehidupan kita. Dan apa yang baru saja kita dengarkan, pasti saya yakin telah menjadi berkat bagi hati setiap Anda semua. Dan hari ini kita diingatkan, banyak di antara kita masih hidup di dalam zona nyaman. Dan buat kita keluar dari sebuah zona nyaman itu susah sekali. Tetapi sekarang setelah mendengar firman Tuhan, ada tantangan yang Tuhan berikan, yaitu untuk keluar dari zona kenyamanan kita secara khusus dalam bidang keuangan kita. Kita ingin menabur, kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan lewat offering kita. Mungkin saat ini keadaan kita juga ada di dalam hal-hal yang kekeringan, yang sulit. Tetapi ayo tetap keluar saja dari zona nyaman kita, menabur hari ini karena kita percaya berkat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Silakan saudara terkasih untuk memberikannya kepada nomor yang tersedia di layar kaca saudara dan kita mau memberi dengan hati sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami memberi yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, berapapun jumlah yang ada di tangan kami, ini yang terbaik. Yang kami persembahkan dengan hati bersyukur, hati bersukacita. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kami percaya the joy of the Lord, sukacita Tuhan, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Baik saudara terkasih, saya percaya persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita dengar hari ini biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan selamat menikmati hari Minggu ini, sampai jumpa di hari Minggu depan. God bless you.